kita mulai ya rekan-rekan ya. Thank you Pak Sandy buat informasinya. Nah, IHSG nih rekan-rekan. Seperti yang kita bahas pekan lalu ya, IHSG ada peluang kemungkinan mengalami penguatan, tapi penguatan terbatas kita sempat bahas ya. Nah, penguatan terbatasnya oleh satu buah garis trendline ini kan ya. Dan kita bisa melihat nih rekan-rekan, hampir sepekan terakhir terjadi mencoba untuk menembus garis ini, tapi tidak berjalan dengan mulus gitu ya. Mulai dari tanggal 24, tanggal 25, bahkan hari terakhir. Oh, ini 27 ya, yang 28 belum muncul nih, belum update nih rekan-rekan. Ya, hari ini kemungkinan lewat kali ya. Ini bar terakhir ternyata masih tanggal 27, belum terupdate. Mudah-mudahan kalau yang saham per sahamnya terupdate ya. Jadi sampai terakhir kemarin Kamis gitu ya, itu masih tertahan. Nah, untuk yang hari ini ada ini nggak, ada info nggak buat teman-teman yang sudah sempat ngecek? Apakah sudah berhasil melewati dengan cukup baikkah? Garis trendline ini dilewati dengan baik atau seperti apa pergerakan IHSG hari ini? Saya belum sempat lihat pergerakan hari ini. Nah, kalau kita lihat grafik saat ini rekan-rekan, ya resistance berikutnya adalah di level ini ya, 7.150-an resistance Mami, berikutnya. Atau kalau ini juga bisa dilewati dengan baik, maka kita akan ketemu resistance berikutnya di level ini, di level 7.280-an ke depannya. Ya, kesempatan itu terbuka lebar ya rekan-rekan untuk mengarah ke sana. Ya, kecuali jika resistance ini menahan ya 7.150-an, IHSG close 7.056. 7.056 berarti ya kembali di bawah garis merah ya rekan-rekan ya. 7.056 berarti masih berada di garis merah, dan ini menandakan bahwa garis trendline resistance ini benar-benar kuat gitu ya. Kalau ternyata dia berhasil naik di atas garis merah, maka resistance berikutnya yang ketemu adalah 7.150-an dan berikutnya adalah 7.280-an. Nah, karena hari ini di hari terakhir tutup di 7.056, berarti kan posisinya di bawah garis merah ini kembali. Maka apa yang akan terjadi? Ya, kalau sepekan ke depan, jika garis merah ini memang benar-benar kuat dan nggak bisa ditembus, maka kita akan melihat mulai masuk ke proses penurunan ya rekan-rekan. Ya, karena ini sudah terjadi pergerakan naik, ketemu resistance, maka kita akan melihat fase penurunan. Dan itu artinya kemungkinan kita akan melihat jika benar dia akan jadi proses penurunan, maka kita akan menarik garis trendline seperti ini nih nantinya. Gitu ya. Jadi jika ini benar jadi resistance juga, maka siap-siap kita akan masuk ke fase drop berikutnya. Ya, fase drop berikutnya kemana? Fase drop berikutnya kemungkinan dia akan turun sampai ke 6.890-an lagi. Ya, untuk bumper pertamanya. Ya, untuk bumper pertamanya. Jika bumpernya 7.000, jika bumper 6.890-an ini nggak kuat gitu ya, maka besar kemungkinan dia akan ambrol lagi ke zigzag gitu ya, zigzag ke angka yang ini, ke 6.700-an kembali. Ya, tapi mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan kalau benar terjadi koreksi, koreksinya mudah-mudahan tertopang di 6.900-an yang tadi kita bahas gitu ya rekan-rekan ya, untuk pergerakan IHSG. Nah, mari kita lihat untuk pergerakan saham per sahamnya ya. Saham per saham. Nah, untuk yang ABMM, ya ini kan masih uptrend ya. Dan sejak pekan lalu sudah mencoba breakpick tapi nggak kuat kemana-mana, masih relatif sideways. Nah, buat teman-teman yang belum punya saham ini, jika Anda kepingin masuk,
bersabarlah menunggu peak keduanya terbentuk, gitu ya. Bersabarlah menunggu peak keduanya terbentuk dan hanya entry kalau dia kuat break peak untuk yang di break peak yang kedua, ya. Terus Adaro gimana? Adaro kalau saya akan hindari rekan-rekan. Kenapa? Karena kita bisa melihat dia mulai masuk ke fase yang ranging and quiet. Meskipun memang terlihat uptrend ya, view setahunnya masih tetap terlihat uptrend. Tapi kondisi K-line nih, kondisi K-line-nya nempel sama garis biru mendatarnya gitu kan ya. Maka hati-hati, berarti dia masuk ke fase ranging and quiet. Ditambah lagi resistance-nya juga banyak ya kalau kita bicara chart OS-nya. Memang dia kejepit oleh support dan resistance yang banyak. Jadi kemungkinan pergerakan dia akan sulit untuk bisa keluar dari 4.190-an. Ya. Sementara kejebak fase ranging and quiet di sana. Terus kemudian Akra. Nah, kalau Akra kelihatannya cukup oke ya. Ini calon breakpick pertama, ya calon breakpick pertama dengan kondisi dia sedang menguji level 1320 sebagai support, ya. Dan ini calon breakpick pertama, ini bisa dicoba. Masalahnya kita lihat ya jarak peak dan calon troughnya berapa besar. Minus 8%-nya itu di 1366. 1366, calon trough barunya akan terbentuk di 1345. Berarti lebih dari 8%, ya. Dan saran saya tetap sama seperti pekan-pekan yang sebelumnya, seminggu 2 minggu terakhir. Kalaupun Anda melihat sebuah saham yang menarik untuk di-entry, kalaupun Anda pengen entry di breakpick pertamanya sekalipun di saham uptrend, ada baiknya dananya kecilkan, jangan full power dulu gitu ya, test the water. Ya, karena mengingat IHSG-nya juga sementara kalau kita sudah perhatikan tadi ya chartnya, ada kemungkinan IHSG pun kemungkinannya akan masuki fase penurunan untuk berikutnya. Ya, karena sudah ketahan oleh sebuah resisten dan mulai terlihat berbalikan arah gitu ya. Tutup Akra, kemudian Antam ini juga sama seperti pekan lalu yang saya sempat sampaikan. Kalau saya akan hindari untuk entry di break pertama yang kali ini, mengingat trendline turunnya terlihat cukup kuat sebagai resistance dan terus menahan harga gitu ya. Nah, sekarang ini 2 hari terakhir, ya 2 hari terakhir coba banget untuk nahan, untuk nggak drop lebih dalam. Kita lihat Senin sampai sepekan ke depan. Apakah dia resting di atas trendline ini? Kalau dia resting di atas trendline ini, terbentuk peak yang kedua, kalaupun mau coba di break peak kedua bisa coba dilakukan, ya. Tapi sama, jangan full power gitu ya, jangan full power. Ya, atau seminggu depan yang terjadi bisa jadi justru dia kembali drop di bawah garis biru ini. Jadi sifatnya wait and see dulu gitu ya rekan-rekannya. Wait and see dulu apakah dia terbentuk peak yang kedua sehingga bisa entry di break peak kedua dengan dana yang dikecilkan, ataukah justru dia drop lebih dalam, nanti setelah dia drop lebih dalam maka break peak pertamanya prepare untuk kita entry gitu ya. Kemudian setelah Antam ada Arko, ini saya no comment, ada baiknya sih di skip terlebih dahulu, kecuali nanti peak trough barunya terlihat menarik gitu ya terbentuknya. Kalau sekarang sebaiknya di pas dulu. KRYA ini juga skip dulu ya, setelah dia break trough, nanti baru kita discuss. Bank Mandiri, buat Anda yang baru saja entry di break peak pertama di sekitar pertengahan Oktober ya, congratulations. Tinggal jaga batas bawah Anda dengan angka break low tanggal 26 Oktober. Ya kalau Anda belum punya, kalau Anda berniat trading ya bersabar tunggu dia break trough dulu aja gitu ya. Buat Anda yang memang invest dan sudah pegang cukup lama ya congratulations on the track mulai kembali naik gitu ya.
kemudian PNBN. Ini kalau Anda ada di dalam juga dengan break draft terlebih dahulu. Kalau Anda belum punya, ya wait and see, tunggu dia break draft dan calon break pertamanya baru kita perhatikan lagi nanti. Untuk BBRI, jika Anda berniat trading, ada baiknya Anda jaga pakai break low candle terakhir atau break previous daily low. Ya, kalau Anda berniat trading. Ya, kalau kita lihat pergerakan BBRI, kita sempat bahas ya, kemungkinan dia akan zigzag di antara kedua garis ini. Ya, kemungkinan dia akan zigzag di antara kedua garis ini. Dan hari ini dia mengalami sedikit penguatan, ditutup di atas garis, gitu ya. Ditutup di atas garis trendline resistance. Ya, tergantung kondisi ke depan seperti apa, makanya saya katakan, kalau Anda berniat trading dan Anda punya saham ini, Anda jaga aja pakai break daily low hari terakhir atau break previous daily low-nya. Ya, kalau Anda berniat trading. Tapi kalau Anda invest, ya santai-santai hold sesuai dengan trading plan yang kita sudah bahas sejak lama, gitu ya. Tapi kalau Anda baru mau niat masuk, sebaiknya jangan dulu ya, wait and see, tunggu signal lain yang lebih menarik. BSSR ini sebaiknya skip dulu ya, karena kondisi KLN-nya nempel sama garis birunya nih rekan-rekan. Jadi ada kemungkinan dia masuk ke fase yang ranging and quiet juga. Terus kemudian ada BSSR udah di dalam gimana Pak? Udah di dalam. Sudah di dalam. Jaga profit. Floating profit berarti udah cukup lama entry-nya ya, Pak Ben? Iya. Oke, jaga aja di break draft. Jaga di break draft yang kali ini. Thank you. Break draft terdekat ya, Pak Ben ya? Iya, thank you. Oke, kemudian sama-sama untuk base, ini kemungkinan dia akan mengalami pergerakan cukup volatile ke depannya. Tapi memang karakter saham ini cukup volatile ya pergerakannya nih rekan-rekan. Barnya panjang-panjang dan peak draft-nya jarang menyempit. Ditambah hari ini drop cukup dalam, satu bar yang cukup panjang, mengakibatkan, tapi ini bukan big down bar ya, ini bukan big down bar. Bar yang cukup panjang ini akan menyebabkan peak draft-nya akan kembali jauh gitu ya. Jadi ini saya no comment dan saya prefer untuk skip. Kalau saya niat saham ini pun saya akan skip gitu ya. Call ini juga KLN mulai terbentuk. Sabar tunggu peak draft baru terbentuk ya. Sabar tunggu peak draft baru terbentuk atau mengecil. Mau coba boleh diperhatikan, break peak pertama boleh dicoba gitu ya. Karena kalau kita, kecuali dia drop lebih dalam lagi ya, kalau dia drop lebih dalam skip ya. Ini mungkin bisa jadi begini, mungkin saat ini sudah membentuk base-nya, ya mungkin akan segera terbentuk peak draft baru, tapi ingat dana kecil disesuaikan money management-nya. Ya, bisa dicoba di break peak pertama, tapi spekulatif banget sementara ini ya. PTBA sudah muncul segitiga biru, peak draft mengecil saat ini. Spekulasi mau coba buy boleh dilakukan, ya. Kalau Anda mau spekulasi buy, tapi tetap sama idenya atau pesannya, yaitu jangan full power, ya. Bukan break. Iya. Breakdown bar ya Pak ya. Gimana Pak, sorry? PTBA yang turun tajam, ARB itu bukan breakdown bar Pak. Bukan breakdown bar. Memang harusnya sudah break draft yang keluar kan, di tanggal 18 Oktober ya. Dan kenapa saya katakan bukan big down bar? Karena KLN-nya nggak memuncak. Big down bar itu bar merah yang panjang, ekstrim panjang dibandingkan bar lainnya, dan dikonfirmasi oleh KLN yang memuncak. Ya, sementara kalau kita lihat tanggal 18, Pak Gunadi, itu KLN-nya nggak memuncak. KLN